Bab NK 761, Tunjukkan belas kasihan. Ingat ritme napas ini, coba beradaptasi hari ini. Su Feng berbicara lembut. Baik. Liu Yemong mengangguk patuh, lalu duduk dengan Wu Qingyu. Tai Wei Din menggulung lengan bajunya, berdiri tenang di depan, berkata dingin, "Ayo. Tetap bernapas." Su Feng mengangguk, menempelkan tangan di perutnya, menutup mata merasakan ritme. Tarik, hembus. Setengah jam kemudian, Saudarin Han, Tai Wei Din, dan Liu Yetu berdiri diam, berusaha menguasai ritme. Su Feng, aku sepertinya lupa ritmenya. Wu Qingyu memerah, mengangkat bajunya mendekat. Uhuk-uhuk. Dia batuk, tersenyum pahit, tak perlu angkat baju, aku tahu ritmemu. Ah, baiklah. Dia menurunkan kain. Ikuti ritmeku, tarik. Dia berkata. Baik. Dia serius, bibir terbuka sedikit mengontrol napas. Huhu. Ingat sekarang? Dia bertanya. Wu Qingyu mengangkat tangan dengan isyarat, tidak masalah, takut berbicara akan rusak ritme. Su Feng mengusap kepala Han Ruyu, tersenyum, sangat normal, cukup ikuti. Baik. Dia menghela napas, tersentuh. Tarik. Dia mengingatkan. Hu. Dia patuh tenang. Su Feng. Liu Yetu ingin bicara. Tarik. Dia pasrah. Setelah setengah jam, mereka menyesuaikan beberapa kali, tapi kebiasaan sulit diubah, tidur bisa kembali. Hanya latihan harian bisa meningkatkan. Su Feng, latihan apa saja ini? Fan Han bertanya polos. Tentu tidak, ada volume, kontrol napas, semua harus dipelajari. Dia tertawa. Baik. Dia mengatupkan bibir. Sekarang latihan bebas, ingat baik ritme. Malam kita latihan kelenturan. Dia melambaikan tangan. Baik. Mereka menjawab serempak. Dia berbalik membuat kursi dan ranjang. Selesai. Dia menepuk serpihan kayu, berdiri, di samping ada ranjang baru besar dan 4 kursi. Kerja keras. Wu Qingyu memutar mata, lalu meninju lembut bahunya. Pijat sini juga. Dia duduk menikmati. Dia menatap, menegur, kau benar anggap aku pemijat? Uhuk, aku tak bilang begitu. Dia buru-buru menyangkal. HMPH. Dia mendengus tapi tetap menekan. Baik, saatnya kelenturan. Dia menepuk tangannya, lalu keluar. Su Feng, periksa aku, napasku berubah. Fan Han berlari, memegang tangannya. Baik. Dia mencubit pipinya manja. Huhu. Lumayan, tapi jaga rata, hati-hati. Dia mengingatkan. Dia tersenyum, aku tahu. Bagus, mari latihan kelenturan. Dia bertepuk, memanggil semua. Mulai. Liu Yemong mengepal, takut sakit. Su Feng, mohon belas kasihan. Liu Yetu tersenyum pahit. Saudarin Han mengangguk, tak mau terbaring lagi. Pergi. Dia berkerut, mengangguk tegas. Benarkah? Dia ragu. Tentu. Dia tersenyum pahit. Lagi meregang kaki. Dia meringis, tapi patuh, kaki kiri ditekuk, kanan diluruskan. Tekan, kali ini semua bisa. Dia berkata ringan. Biarkan aku coba. Dia perlahan menekan, kaki lurus. Tai Wei Din meniru, tubuh mudah menekuk. Hebat sekali. Han Qingyu kagum, nyaris tak bisa, paha sakit. Aku juga bisa. Liu Yemong gembira. Ini harus tiap hari, kalau tidak hilang. Dia memperingatkan. Baik. Mereka menjawab. Dia mengangguk puas, sekarang lengan. Sederhana, Fan Han, sini. Dia memanggil lembut. Dia patuh. Dia memegang tangannya, mengingatkan, akan agak sakit, tahan.
Baik. Dia menggigit bibir, gigi terkatup. Mulai. Dia menarik lengannya ke belakang leher, perlahan memaksa, mengawasi. Dia menggertakkan gigi, sakit semakin tajam, terdengar retakan, dia merasa lengannya terlepas, jari gemetar. Ah! Dia menjerit kesakitan, wajah pucat. Cukup, rileks. Dia cepat melepaskan, mengembalikan lengannya, memijat lembut. Van Han, sakit? Han Ruyu bertanya. Sebenarnya tidak terlalu, hanya tak bisa angkat tangan. Dia berkata, mencoba tapi gagal. Bab 762, Rencana Transformasi Liar. Tenang, rasa sakit akan segera berlalu. Suop Hong menenangkan. Aku ketakutan, kukira akan cacat. Para gadis menghela napas lega. Van Han meminta maaf, tenang, aku masih sadar, hanya kehilangan kendali sesaat. Syukurlah tidak apa, kalau tidak aku akan memukul Suop Hong. Liu Yemong manyun polos. Begitu galak? Suop Hong menggoda. Liu Yemong menggertakkan gigi. Ya, segalak itu. Tenang, kau tidak bisa mengalahkannya. Liu Yetu menimpali. HMPH. Liu Yemong mendengus. Baik, siapa berikutnya? Suop Hong menghela napas, para saudari ini tidak pernah diam. Tidak ada yang menarik urat lengan, tanyanya. T6 Din menggeleng, aku tidak pernah belajar ini. Sabar saja. Suop Hong mengingatkan, memegang lengannya, menarik urat. Ah. T6 Din mengernyit, menahan sakit. Segera terdengar bunyi retak, Suop Hong melepas lengannya, menekan lembut agar otot tenang. Bagaimana rasanya? Ngotin Nguyet bertanya cemas. Sangat kuat, lenganku tidak bisa terangkat. Van Han memuji. Berikutnya. Suop Hong menggerakkan jari, menatap. Aku. Han Tan Ngok maju. Melihat wajah tekadnya, Suop Hong tertawa, aku tidak akan mengambil nyawamu, jangan tampak memohon begitu. Haha. Han Tan Ngok tertawa. Rasa sakit memang ada, tapi masih tertahankan. Setelah hampir 20 menit, semua selesai, memijat bahu di kursi. Istirahatlah, aku siapkan makan malam. Suop Hong membelai kepala gadis, lalu naik. Hehe, aku bantu. Ngotin Ngue tersenyum, membawa kursi. Ini bukan bertahan hidup liar, ini transformasi liar. Liu Yemong bersandar lelah. Menurutku bagus, Mong kakak tampak lebih kurus. Van Han tersenyum. Liu Yemong tegak. Benarkah? Aku lebih kurus? Ya, menurutku begitu. Van Han mengangguk. Unta kurus masih lebih besar dari kuda gemuk. Liu Yetu berkata lembut. Artinya kau tetap lebih kuat dari wanita biasa, jelasnya. Kakak, aku bukan Li Dudu, tidak bergoyang begitu. Liu Yemong mengeluh. Tapi penjelasanmu juga masuk akal. Han Hungok tertawa. Bagus, Hungok, kau ingin masalah? Liu Yemong menggertak. Tidak. Han Hungok memerah, menunduk. Tapi setelah 2 hari, tubuh memang berubah, meski tidak jelas, kata Han Tan Ngok. Mudah, nanti minta Suop Hong ambil batu, cepat habis. Van Han berseri. Ya, pintar sekali. Mata Liu Yemong berbinar, lalu mencium gadis itu. Mong kakak. Van Han memerah. Haha, tak tertahan, lupa itu tubuh Suop Hong. Liu Yemong bercanda. Siapa bilang? Van Han menunduk malu. Mengingat tubuh pinjaman, wajahnya makin merah. Van Han membayangkan? Liu Yemong tanya. Tidak. Van Han cepat pergi, aku lihat apa yang dimasak Suop Hong. Hehe, dicium? Liu Yemong goda. Bukan. Van Han menjawab, naik ke kabin. Ia menghela napas. Kenapa wajah merah? Suop Hong tanya. Tidak apa, mungkin panas. Van Han berkata.
Kalau begitu minum lebih banyak, kau minum terlalu sedikit. Suop Hong berkata. Ya, aku akan minum. Van Han tersenyum. Sini, ku beri. Ngo Tin Nguyet memanggil. Kak Tin Nguyet, lenganku tidak bisa terangkat. Van Han malu. Aku suapi kau. Ngo Tin Nguyet bereaksi, menyodorkan mangkuk. Gluk-gluk. Segera kosong, ia bertanya, mau lagi? Tidak, kalau minum lagi aku tidak makan malam. Van Han menggeleng. Benar, aku bantu, sebentar lagi makan malam siap. Ngo Tin Nguyet menepuk dada, masuk dapur. Van Han menatap lekuk tubuhnya, merasa minder dan kagum. Suop Hong, apa yang harus kulakukan? Ngo Tin Nguyet tanya. Cuci sayuran liar itu. Suop Hong menunjuk. Suop Hong, besok ambil batu lagi? Hampir habis. Van Han bertanya lirih. Bab 763, aku bersumpah. Kakak, aku sudah bilang. Wajah cantik Yun Han memerah saat berbicara serius. Aduh, masa aku tidak tahu sifatmu? Wu Tingyue memutar mata lalu tersenyum lembut. Yun Han membuka mulut, tidak bisa menjelaskan. Kalau begitu kita berangkat, besok pagi selesai latihan langsung jalan. Su Feng tersenyum manis. Baik. Yun Han tersenyum, hatinya pun lega. Su Feng terkekeh, berbalik melanjutkan menyiapkan makan malam. Saat para gadis terlalu lelah berlatih, memasak otomatis jatuh padanya. Setelah setengah jam, hidangan panas mengepul terhidang di meja kayu. Hei Tiandou, cuci tangan lalu naik makan. Wu Tingyue berseru dari jendela. Baik, sebentar lagi. Jawaban terdengar dari Yan Qingyu dan lainnya di bawah. Beberapa menit kemudian, para gadis duduk rapi di meja kayu. Su Feng, aku tidak bisa pegang sumpit. Yun Han manyun, menoleh ke arahnya. Aku akan menyuapimu. Su Feng tersenyum lembut, mengambil mangkuk porselen miliknya, mengisinya dengan daging, meniupnya lalu menyuapkan ke bibirnya. Ah! Yun Han malu-malu membuka mulut, makan dengan lahap. Aku juga tidak bisa pegang sumpit. Liu Yimeng menatap penuh harap. Wu Tingyue memutar mata, mengangkat mangkuk Liu Yimeng dan tersenyum lembut. Sini, aku suapi. Liu Yishu mengatupkan bibir, melirik adiknya, lalu mencoba sumpit tapi jari-jarinya gemetar, tidak bisa memegang kuat. Bahkan tidak bisa mengambil makanan. Tai Weiding mengunyah daging dengan tenang, lalu mengambil sumpit dari tangan Liu Yishu, menjepit daging dan menyuapkan ke bibirnya. Kakak beradik yang saling melirik, mencoba sumpit juga tapi gerakan dasar pun gagal. Sini, buka mulut. Su Feng menggunakan tangan kiri memegang sumpit lain, menjepit daging dan menyuapkan ke bibir Yan Ruyu. Ah! Yan Ruyu tercengang, melihat pose anehnya, dua tangan memegang sumpit, menyuapi orang lain sambil makan sendiri. Su Feng, tangan kirimu juga bisa pakai sumpit? Liu Yimeng terkejut bertanya. Bisa. Su Feng menjawab santai. Sebenarnya berkat paket hadiah 7 hari dari sistem yang membuat tangan kirinya selincah tangan kanan. Bibir Su Feng berkedut, ia balik bertanya, kalau begitu kau bayi? Uhup, ya, aku bayi. Liu Yimeng mengangguk tanpa malu. Nanti semua panggilmu Bibi, masih bayi? Liu Yishu mencibir, menggoda adiknya. Wajah Liu Yimeng kaku, ia kesal, kau juga Bibi, jadi Bibi Shu? Bibi Shu? Bibir Liu Yishu bergetar, ingin mengetuk kepala adiknya, tapi kini tak berdaya. Baiklah, cepat makan. Su Feng tersenyum memotong perdebatan. Su Feng, kau juga makan. Mulut kecil Yun Han penuh makanan, suaranya samar. Yan Ruyu mengangguk polos, ya, jangan hanya menyuapi kami, kau juga makan. Su Feng memasukkan daging ke mulut. Yan Ruyu terpaku, telinganya memerah. Ruyu, panas sekali. Liu Yishu heran. Tatapan Yan Ruyu kosong, sedikit. Kalau begitu buka jendela, angin masuk lebih segar. Wu Tingyue berkata lalu membuka jendela lebar. Makan malam berlangsung hampir 1 jam. Biar kutekan lengan kalian,
nanti berendam, besok akan lebih baik. Su Feng meregangkan jari-jarinya. Baik. Para gadis menjawab, pertama tentu gadis muda. Selanjutnya aku. Liu Yimeng cepat angkat tangan. Lalu aku. Wu Tingyue ikut maju. Aku urutan keempat. Liu Yishu mengatupkan bibir. Kakak beradik yang saling melirik, lalu menatap Tei Weiding. Ruyu kelima, Qing Yu keenam, aku terakhir. Tei Weiding berkata tenang. Baik. Yan Ruyu tersenyum, lesung pipinya membuat Tei Weiding menatapnya. Waktu berlalu, satu persatu gadis keluar dari balik tirai, tangan mereka bisa bergerak normal meski masih sakit. Aku berbaring di sini. Liu Yimeng rebah di ranjang besar penuh harapan. Aku mandi dulu. Yun Han membawa pakaian dan perlengkapan turun. Setelah itu, tiap 20 menit, Su Feng memijat bahu dan tangan masing-masing gadis. Ayo, duduk, aku bantu juga. Yun Han selesai mandi kembali, berdiri di belakangnya, menaruh tangan di bahunya. Sebenarnya tidak ada yang parah. Yun Han berkata lembut. Su Feng menggenggam tangannya, mengusap jari sambil tersenyum, jari-jari masih gemetar. Tidak. Apa-apa. Wajah Yun Han merona, tangan mungilnya bergetar. Apa terasa terlalu berat? Su Feng meletakkan tangan di bahunya, membiarkannya bersandar ke dadanya. Tidak, hanya agak lelah. Yun Han menggeleng jujur. Su Feng menaruh dagu di kepalanya, bertanya pelan, nanti akan lebih melelahkan, kau tetap bertahan? Yun Han tanpa ragu berkata lembut, kau begitu kuat, aku tidak boleh menghambat. Gadis bodoh, meski kau tidak tahu apa-apa, dengan aku di sini kau akan baik-baik saja. Su Feng mengetuk kepalanya penuh kasih. Di dalam kamar, penonton memenuhi layar dengan komentar. Harus diakui, Su Feng benar-benar tahu cara menghadapi gadis. Netizen sekarang terlalu tajam, kata-katanya menusuk. Bab 764, benarkah itu ciuman pertama? Suara berderi terdengar jelas dari atap. Ngo? Alis Van Han bergetar, lalu ia membuka mata, bulu mata panjangnya bergetar, tatapan kabur. Gadis itu duduk perlahan, menoleh melihat Sop Hong bernapas tenang, wajah cantiknya memerah. Ia melirik ketiga ranjang besar, para gadis tertidur pulas. Saat ia hendak menunduk, Sop Hong tiba-tiba membuka mata, mengangkat tangan menahan kepalanya. Ngo. Wajahnya merah, bingung. Setelah beberapa saat, ia melepaskannya, tersenyum melihat rasa malunya. Bukankah kau tertidur? Ia mengalihkan pandangan, seperti anak kucing bersalah tertangkap. Ia tersenyum lembut, jika aku bilang baru bangun, percaya? Tidak. Ia merona, melotot, lalu berlari turun. Rasanya, lumayan. Ia tertawa sendiri. Ia duduk bengong di tepi sungai, pikiran kacau, seolah rahasianya terbongkar. Ia datang di belakang, melihatnya linglung, bertanya, apa yang kau pikirkan? Ia tergagap. Ah? Tidak ada. Benarkah? Ia menaruh tangan di kepalanya, tersenyum. Kenapa? Tidak senang? Lalu kenapa wajahmu kusut? Ia jongkok, mencubit pipinya agar tenang. Hanya agak tak siap, itu ciuman pertama. Ia menggigit bibir, seakan menikmati. Ciuman pertama? Aku ingat di panti asuhan, kau juga menciumku. Bukan? Ia menggoda. Ah, benarkah? Aku tak ingat. Wajahnya makin merah. Tentu, aku ingat, sekali di kebun, sekali lagi. Ia angkat jari hendak menghitung. Ia buru-buru menutup mulutnya, cukup, jangan sebut lagi. Ngo. Ia berkedip, mata penuh tawa. Ingatmu aneh, aku lupa. Ia menatapnya, teringat saat memalukan. Waktu itu ia meniru adegan TV, penasaran, memakai dia untuk mencoba. Lalu ia khawatir, sebab kepala panti bilang anak lelaki dan perempuan berciuman bisa hamil. Polos, ia percaya, sampai setengah tahun kemudian baru tahu bohong, lalu lega. Ingat? Ia menarik tangannya,
tersenyum. Setelah banyak ciuman, kenapa masih malu? Masa kecil tidak dihitung, kami tak tahu. Ia manyun. Itu, berbeda. Ia menunduk, suara lembut. Angkat kepala. Ia berkata lembut. HM? Ia bingung, tapi mengangkat. Sekali lagi. Ia tersenyum, pegang dagunya, menciumnya. Ngo? Matanya membelalak, bulu mata bergetar, lalu ia membalas. Setelah beberapa saat, ia melepas, bertanya, terbiasa? Kalau belum, sekali lagi. Ia tertawa, sesuai keinginanmu. Kali ini lebih pelan. Di kamar saat fajar, penonton bersemangat. Akhirnya setelah setengah tahun, mereka berciuman. Loliku. Kenapa aku tersenyum seperti Bibi? NK Box. Berikutnya naik gunung, cepat. Baik, sudah biasa. Ia merona, mendorongnya, sebentar lagi membangun. Uhuk, baik. Ia masih belum puas, menjilat bibir, berdiri meregang. Kretek-kretek. Jelas burung itu turun dari atap, memiringkan kepala minta makan. Tunggu, kuambil daging. Ia mengelus lehernya, naik. Ia menghela napas, melirik drone, wajah merah lagi. Ia mencoba menenangkan, berbalik mencuci muka. Tak lama, ia turun, meletakkan daging di depan burung. Kretek-kretek. Ia ambil dan terbang naik. Kretek. Pintu terbuka, Nhan Hungok mengucek mata, diikuti saudarinya. Baru bangun? Ia tersenyum. Bagaimana perasaan kalian? Ia bertanya lembut. Jauh lebih baik, tidak mengganggu hidup. Nhan Tan Ngok menjawab. Nhan Hungok mengangguk, berbisik, ya, tak perlu suapi daging lagi. Ia selesai, tersenyum, kalian mengobrol, aku siapkan sarapan. Baik, setelah cuci aku bantu. Nhan Tan Ngok berkata. Tak perlu buru-buru. Ia melambaikan tangan, naik. Harus buat sikat gigi baru untuk Tin Nguyet dan yang lain. Ia baru ingat, terakhir mereka bawa sikat pergi. Sekarang kembali kosong, jadi harus buat lagi. Bab 765, naik dulu baru beli tiket. Para gadis keluar dari ranjang satu persatu, jongkok di tepi sungai mencuci wajah. Tin Nguyet menggosok gigi dengan pasta buatan sendiri dan bertanya, hari ini kita pergi bersama? Tentu, ini bukan berburu, bersama lebih seru. Jawab Liu Yemong. Kali ini bukan bersenang, ini memindah batu. Liu Yetu membetulkan. Liu Yemong melambaikan tangan, abaikan detailnya. Tapi detail menentukan segalanya. Jawab Liu Yetu. Klak-klak. Dia berkumur lalu pergi. Di kabin, saudari Han membantu sarapan, sementara Sopong sikat gigi dengan sikat bulu kelinci. Sopong, hari ini masih latihan? Tanya Liu Yetu. Tentu, latihan pagi perlu, aku tunggu kalian. Sopong tersenyum. Hari baik dimulai dengan sarapan. Liu Yemong masuk, diikuti T6 Din dan Tin Nguyet. Bukannya kita makan dulu? Liu Yemong kaku. Sopong tertawa, sarapan butuh setengah jam, kita latihan dulu. Baiklah. Liu Yemong menghela napas, meninggalkan barang. Fan Han, Tin Nguyet, urus sarapan, Nhungok dan Tan Ngo ikut aku. Perintah Sopong. Tidak masalah. Fan Han tertawa lega. Saudarin Han meletakkan pisau lalu ikut. Aku bantu potong daging. Tin Nguyet tersenyum sambil gulung lengan. Dia menyikut Fan Han, leganya, kan? Lolos. Fan Han tersenyum pahit, kata itu terlalu berlebihan. Tin Nguyet menepuknya, wajahmu jelas selamat dari bahaya. Benarkah? Fan Han memerah. Tentu. Tegas Tin Nguyet. Kalau tak mau latihan, bilang ke Sopong. Dia janji melindungi, tapi aku juga ingin kuat, hanya kadang malas. Fan Han menjulurkan lidah. Tin Nguyet mendesah, punya istri begini, pasti dia selamatkan dunia.
Aku belum jadi istrinya. Van Han makin merah. Itu suka sama suka, santai saja. Van Han pegang tangannya. Ngo Tinmue tersenyum, nikah harus tunggu 4 tahun lagi, kau masih muda. Ya, 4 tahun bisa ubah banyak, kata Van Han. Tenang, naik dulu beli tiket nanti. Ngo Tinmue mengisyaratkan. Naik dulu beli tiket? Maksudnya apa? Tanya Van Han bingung. Haha, Dewi mengajarkan nakal. Itu penting, ingat. Baiklah. Untuk wanita, dia benar. Tapi dulu. Ngo Tinmue berbisik. Van Han bingung lalu memerah, mundur, itu tidak. Ini jalan terakhir. Ngo Tinmue menutup mulutnya, cukup mengerti. Van Han mengangguk, wajah merah, memikirkan frasa. Itu nanti, sekarang lindungi dirimu, pegang tangan boleh, lainnya tunggu. Ngo Tinmue mengetuk dahinya. Van Han tersenyum, tahu. Bagus. Ngo Tinmue lanjut, ingat aman. Berhenti, aku malu. Van Han makin merah. Penasaran, dia bertanya, kau berpengalaman? Apa? Tidak, ini kata senior, aku masih murni. Ngo Tinmue memutar mata. Yang penting jaga dirimu. Terima kasih, kata Van Han. Mereka tak berani padaku, kalau berani Enam Din yang hajar. Ngo Tinmue tertawa. Ya, biar dia hajar. Van Han mengangguk. Ya. Van Han mencuci piring sambil memikirkan pangsit. Berapa isiannya? 3, sederhana, daging rusa dengan sayur, tuna dengan jamur, dan talas dengan daging rusa. Jawab Van Han. Apa aku salah paham kata sederhana? Ngo Tinmue tertawa. Hehe, mudah kok. Van Han tersenyum malu. Bab 766, Pegawai Pekerja Keras. Kaki Liu Yemng bergetar, hidungnya mencium sambil bergumam, aku mencium bau daging. Hidungmu begitu tajam, mengapa aku tidak mencium apapun? Espong berkata sambil tertawa, karena dia sendiri tidak mencium. Espong, saat kau berburu dengan Yemng, apakah kau mengandalkan penciumannya untuk menemukan mangsa? Liu Yethu melirik adiknya dan bertanya pelan. Espong tertegun, lalu tertawa, apakah ini berarti penciuman Yemng bisa dipakai berburu? HMPH. Yemng mendengus marah, menatap tajam kakaknya. Terus bertahan. Espong bertepuk tangan menyemangati. Baik. Para gadis menjawab bersama. Di antara mereka, hanya T6NH yang paling tenang. Berdiri kuda-kuda sudah biasa baginya. 613. N6NH, turunkan pusat, masukkan jari kaki ke dalam. Dia mengamati lalu sedikit membetulkan postur. N6NH diam-diam menyesuaikan, lalu sadar tubuhnya cepat lelah, kaget dia menatapnya. Jangan heran, posturmu sebelumnya tidak salah. Dia berkata lembut, tapi postur ini sekarang lebih efektif. N6NH menggigit bibir, mengangguk, hatinya semakin hormat kepadanya. Rasa ini dulu hanya untuk senior bela diri. Espong, latihan pagi hanya berdiri kuda-kuda? Han Tanenggece bertanya, tubuhnya sudah gemetar. Tentu saja, jika ingin latihan lain aku tidak keberatan. Dia tersenyum. Segera, napas kacau, dia duduk, lalu bangkit dan lanjut. Tak lama, kakak beradik Han juga tidak kuat, duduk untuk istirahat. Setelah duduk, regangkan otot, kaki dan tangan. Dia berkata lembut. Ya. NHNGC menjawab manis. Waktu berjalan lambat, mereka beralih dari berdiri ke peregangan, itu baru permulaan, latihan lebih sulit belum dimulai. Setelah lebih dari setengah jam, Ngo Tinmue menjulurkan kepala dari jendela dan berseru ceria. Espong, bawa semua sarapan. Baik, selesaikan set ini. Dia tersenyum menjawab. Di meja sudah ada pangsit panas dengan saus. Cepat duduk, nanti dingin. Van Han tertawa memanggil. Aku lapar, aku tidak sopan lagi. Yemng cepat duduk,
mengambil sumpit dan memasukkan pangsit ke mulut. Enak sekali. Dia mengacungkan jempol, makan lagi. Pelan-pelan, tidak ada yang merebut darimu. Yethu mengerutkan kening. Baiklah. YMNG bergumam samar. Semua tertawa. Sarapan itu berlangsung lebih dari setengah jam, wajah puas. Aku akan bereskan dan siapkan barang. Van Han berkata lembut. Bawa saja keranjang bambu dan karung. Dia mengingatkan. Aku tahu. Dia menjawab, tapi tetap menaruh daging asin, batu api, garam, minyak. Dia menggeleng. Gadis itu selalu khawatir. Mari cuci piring. Tan Hengece berdiri. Yethu juga membantu, turun bersama. Hampir 20 menit kemudian, mereka selesai dan siap. Rorang, hari ini kau tetap di rumah, jangan kabur lagi. Sebelum pergi, dia memperingatkan. Krik-krik. Rorang mengepakkan sayap. Ayo. Dia melambaikan tangan dan memimpin keluar lewat belakang. Hati-hati, jangan makan rumput beracun. Yethu mengingatkan. Aku tahu, aku tanya Spong, ini tidak beracun, hanya gulma biasa. YMNG melambaikan tangan. Bagus. Yethu mengangguk. Nanti kau akan berkata begitu lagi. Dia berkata tenang. Benar saja, lebih dari 1 jam kemudian, semua berkeringat, rambut menempel di dahi. Aku menarik kata-kataku. NHNGC terengah. Ayo minum air. Van Han mengambil tabung bambu, membuka dan menyerahkan. Terima kasih. NHNGC patuh minum, lalu menyerahkan. Dia mengambil 2 lagi, memberi pada kakak beradik Nhan dan Ngotin Nguit, akhirnya mengambil miliknya. Gulp-gulp. Dia minum air min dengan es dan mendesah, segar dan menyenangkan. Dia memberikan tabung kepada Espong, kau juga minum. Baik. Dia minum dan merasa sejuk dari dalam. Tan Hengece menghapus keringat, bertanya pelan, berapa lama lagi? 3 jam. Bibirnya bergetar, tidak menyangka sejauh itu. Ngotin Nguit mengipas diri, mengeluh, aku menyesal ikut. Haha. Menyesal percuma, lebih baik kerja keras. YMNG tertawa. Jangan khawatir, biarkan Espong yang urus. Van Han menepuk bahunya dan tersenyum. Pegawai pekerja keras. NHNGC menutup mulut dan tertawa kecil. Dia tertawa, perlu istirahat? Tidak, lanjutkan. Tan NGC mengangguk, para gadis setuju. Setengah jam lagi. YMNG meregangkan leher. Ada yang bawa kertas, aku ingin lap keringat. Ngotin Nguit mengeluh. Bab 767. Kekeringan membunuh, banjir membunuh. Terima kasih. Ngotin Nguit mengambil sapu tangan dan menyeka keringat dari wajahnya. Liu Yethu memiringkan kepala melihatnya dan menghela napas. Tin Nguit, kulitmu begitu indah. Ngotin Nguit meremas sapu tangan, ragu sebentar, lalu memasukkannya ke saku dan menghela napas. Semua ini dari uang tabungan. Liu Yethu mengatupkan bibir, berpikir bahwa kulit bagus memang butuh perawatan. Berapa banyak biayanya? Han Hungok bertanya refleks. Aku akan hitung untukmu. Ngotin Nguit mengulurkan tangan, menghitung dengan jari dan bergumam. Wajah perlu masker setiap hari, pelembab, pemutih, anti penuaan. Setiap masker lebih dari 100 koin, 1 tahun 365 hari. Lalu lotion, essence, krim mata, tabir surya. Setiap jenis seharga 1.000 sampai 5.000 koin, rata-rata 1 botol sebulan, ditambah banyak kosmetik lainnya. Dia berhenti lalu melanjutkan, selain perawatan kulit, juga ada suplemen seperti minyak ikan, kismis. Han Hungok ternganga kaget, hanya mendengar nama dan harga, kira-kira lebih dari 10.000 koin sebulan. Terlalu mahal. Van Han berseru. Han Tan Ngok mengangguk dengan senyum pahit. Memang, kulit indah ada harganya. Kekeringan membunuh, banjir membunuh. Liu Yemong bergumam. Semua orang menyeringai, tidak mengerti maksud ucapannya. Abaikan detail itu.
Liu Yemong malu dengan tatapan NK geli Box. mereka. Sebenarnya, tidak perlu serumit itu, cukup tidur lebih awal, bangun lebih awal, kurangi makanan berminyak dan pedas, kulit akan tetap bagus. Ngotin Nguyat mencubit pipi Van Han dan tersenyum lembut. Seperti Van Han, kulitnya bahkan lebih baik dari punyaku. Mana bisa lebih baik darimu, bibirku mengelupas. Van Han berkata pelan. Hanya sedikit, perlu lebih lembab. Ngotin Nguyat mendekat dan berkata tulus. Lembab berarti lebih sering cuci muka? Han Hungok bertanya bingung. Tentu tidak, itu malah makin buruk. Harus pakai produk pelembab, seperti masker, toner, essence, semuanya bekerja dengan baik. Ngotin Nguyat menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, aku kurang paham. Han Hungok mengatupkan bibir. Sop Hong menyentuh pipinya dan berkata lembut, malam hari oleskan madu di wajahmu, juga menutrisi. Jangan khawatir, habis nanti cari lagi. Sop Hong berkata manja. Aku juga merasa wanita harus belajar merawat diri. Ngotin Nguyat mengangguk tegas. Bicarakan nanti malam. Van Han menyentuh wajah. Wanita memang suka kecantikan, tapi di Pulau Huyen Nguyat ini apa bisa dilakukan? Dia rindu botol murah, dat bao, di kamarnya, hanya lebih dari 10 koin. Sangat bagus di musim dingin. Baik. Para gadis menjawab serempak. Lihat pohon apel hijau itu, jalan lagi 20 menit kita sampai ke tempat batu lada. Liu Ye menghela napas lega. Bagus sekali. Ngotin Nguyat juga lega. Sop Hong mengingatkan, kendalikan napas, ingat ritme. Ya. Liu Ye cepat menyesuaikan. Ayo, tahan sedikit lagi. Sop Hong tersenyum dan berjalan di depan. Setelah sekitar 20 menit, tampak gundukan. Di balik tumpukan batu itu, penuh batu lada. Liu Ye berseru. Hati-hati, perhatikan rumput liar. Sop Hong cepat memperingatkan. Tahu. Liu Ye tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. Tunggu aku. Han Hungok menarik kakaknya mengejar. Kita juga cepat naik. Van Han menggandeng tangan Sop Hong. Ya. Sop Hong menggenggam tangannya erat dan melangkah ke arah batu. Saat dia membawa gadis itu, Ngotin Nguyat dan T6 Din, yang lain sudah jongkok menggali. Potongan ini besar sekali, bisa tahan lama. Han Hungok menggali pasir dan mengeluarkan batu lada sebesar telapak tangan. Punyaku juga besar. Liu Ye mengangkat batu sebesar setengah kepala. Han Hungok melongo dan bergumam, punyamu terlihat lebih besar. Tidak ada yang perlu dibanding, kalau begitu lihat siapa yang menggali lebih banyak. Liu Ye Tu melirik dan berkata pelan. Liu Ye bertepuk tangan dan memutuskan, baik, mari bersaing siapa yang menggali lebih banyak. Sop Hong hanya tersenyum. Ini tidak layak diperebutkan. Kalian gali dulu, aku akan melihat sekitar. Dia meletakkan keranjang dan mengambil busur. Hati-hati, jangan pergi jauh. Van Han memperingatkan. Aku ikut. T6 Din mengernyit melihat para gadis menggali, lalu mengikuti Sop Hong. Mereka menuju hutan dekat situ. Apakah kau merasa menggali batu lada membosankan? Dia bertanya pelan. T6 Din menjawab datar, sedikit. Dia lebih suka seni bela diri dan menjelajah daripada menggali. Kalau begitu mari pergi, mungkin menemukan sesuatu yang baru. Sop Hong melambaikan tangan dan masuk hutan. Mereka berjalan 4 atau 5 menit melewati rumputan lebat, sulur dan semak. Kerak-kerak. Agak sulit berjalan. Sop Hong bergumam, mengeluarkan parang dan menebas sulur, membuka jalan sempit. T6 Din mengikuti dari belakang, tanpa senjata, hanya mengamati sekitar, berharap menemukan sesuatu yang baru. Bab 768, Pohon Zaitun. Suop Hong mengayunkan pisau kayu bakar, memotong sulur menjengkelkan, dia dan T6 Din sudah berjalan setengah jam ke dalam hutan. T6 Din melihat sekeliling dan berkata tenang, tidak ada yang berharga. Ya, kita harus kembali, kalau terlambat gadis-gadis akan khawatir. Suop Hong menghela napas, hendak kembali. Krek! Dia menunduk, menggeser sandal jerami, mengambil biji bulat dengan 2 ujung tajam. Biji?
T6 Din tidak tahu itu apa. Ini tampak seperti biji zaitun. Suop Hong kaget. T6 Din langsung menebak. Kalau biji zaitun, berarti ada pohon zaitun di dekat sini? Dia menggenggam pisau, suara dalam, ayo, lanjut ke depan. T6 Din mengikuti diam-diam. Mereka berjalan sekitar 15 menit, aroma samar khas zaitun tercium. Lihat, benar ada pohon zaitun. Suop Hong senang, di depan berdiri 4 atau 5 pohon zaitun tinggi, penuh buah oval sebesar ibu jari. Banyak sekali buahnya. T6 Din mendongak. Ya, ini bagus. Suop Hong tersenyum. Tapi aku penasaran, apakah zaitun berbuah di musim ini? T6 Din heran. Iklim khusus Pulau Huyen Nguyat membesarkan mereka, mungkin pohon zaitun beradaptasi. Suop Hong menjelaskan. Lalu bagaimana? Kita petik? T6 Din bertanya. Suop Hong jongkok, mengambil zaitun jatuh, menggosok di baju lalu memakannya. Mari kembali ke gadis-gadis, malam ini kita bermalam di sini, besok kembali. Krek. Zaitun retak, rasa asam pahit khas, makin dikunyah makin harum. T6 Din mengangguk, mengerti. Mereka kembali di jalur, setengah jam tiba di tepi hutan, gadis-gadis menunggu. Huf, akhirnya kalian kembali. Van Han lega. Apakah menemukan sesuatu? Liu Ye bertanya. Kalian tidak terluka? Han Tan Ngok cemas. Tidak, kami menemukan beberapa pohon zaitun, jadi agak terlambat. Suop Hong tertawa. Ya, cukup banyak. Dia mengangguk. Malam ini kita tinggal di sini. Dia memutuskan. Baiklah. Van Han lega. Dia bersyukur membawa garam, minyak, dan daging asin. Letakkan batu di sini, lalu gunakan karung kosong untuk zaitun. Suop Hong melihat keranjang dan karung penuh. Baik, aku kosongkan karung ini. Liu Ye menuangkan isinya. Ayo. Suop Hong mengangkat keranjang berisi air dan daging, menggandeng tangan gadis itu berjalan ke dalam. Gadis-gadis mengikuti, penasaran dengan pemandangan. Setelah setengah jam, mereka sampai di bawah pohon zaitun. Wah, apakah zaitun enak? Liu Ye mau melihat buah, bertanya, apakah rasanya sama dengan yang diproses? Dia belum pernah makan, hanya lihat di supermarket besar. Zaitun olahan dipakai masak, goreng, atau berbagai hidangan. Tidak sama, aku suka rasa asli. Han Tan Ngok menjelaskan, yang diproses hilang rasa asam. Suop Hong melompat, mengambil beberapa zaitun, menggosok di baju dan berkata, ini, coba. Sisanya di cabang tinggi, harus memanjat atau gunakan tongkat. Lihat warna hijau ini, pasti pahit. Liu Ye mau mencium, berbisik, tapi baunya enak. Krek. Dia memasukkan ke mulut, awalnya hambar, lalu menggigit, pahit memenuhi mulut, membuatnya mengernyit. Kalian menipuku, ini tidak enak, hanya pahit. Katanya kesal. Itu karena belum terbiasa, kunyah lebih lama akan harum. Han Tan Ngok tertawa. Benarkah? Liu Ye ragu, tapi terus mengunyah. Aku juga coba. Van Han mengambil satu dan makan. Ngotin Nguyet juga mencoba, sangat enak. Dia sudah terbiasa. Krek. Van Han mengernyit saat pahit menyebar. Bab 769, Pengalaman Kaya. Liu Yemng menggigit bibir, dia mengunyah dan menelan zaitun, mengeluarkan daging dari biji lalu menikmatinya berulang kali. Seiring waktu, dia menyadari rasa pahit menghilang, digantikan oleh aroma manis yang semakin kuat setiap gigitan. Mata Liu Yemng bergetar karena terkejut, dia berkata, benar-benar semakin harum semakin dikunyah. Benar, aku tidak berbohong padamu. Han Tan Ngc tersenyum. Liu Yemng cepat mengangguk, enak. Liu Yetu juga memasukkan zaitun ke mulutnya. Dia tidak tahan dan mengambil lagi, kali ini mencicipi perlahan, merasakan rasa asam di awal juga cukup enak. Krek. Espong juga memakan zaitun dan menjelaskan,
zaitun itu bagus, penuh gizi kaya. Zaitun mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin C, serta kalsium, fosfor, besi dan banyak mineral. Vitamin C jauh lebih tinggi daripada buah biasa, 10 kali apel, 5 kali pir dan persik. Kalsium juga melimpah dan mudah diserap, cocok untuk wanita dan anak-anak. Di musim dingin dan semi, makan 2 atau 3 zaitun segar setiap hari mencegah infeksi pernapasan. Orang bahkan berkata, zaitun musim dingin dan semi setara ginseng. Zaitun juga mendinginkan panas, detoksifikasi, mengurangi dahak, menghilangkan haus, sangat baik untuk sakit tenggorokan, batuk darah, atau diare. Jadi pasti mahal di pasar. Kata Van Han terkejut. Ada banyak jenis, yang umum hanya puluhan kain. Jawab Ngotin Nguyen sambil meludah biji. Masih tidak murah. Gumam Van Han. Hati-hati, jangan pergi ke ujung, cabangnya terlalu kecil. Ingat Espong. Dia menjawab dengan tegas, mengerti. Kalau begitu aku akan ke pohon lain. Liu Yemng berbalik. Tidak, tetaplah di sini. Liu Yetu cepat menahan, berbicara serius, pohon tinggi, tanpa Espong sebaiknya jangan naik. Liu Yetu menatap tenang pada adiknya, diam. Baiklah, aku tidak pergi, jangan lihat aku begitu. Liu Yemng manyun. Kakak Mng, dengarkan kakakku, pohon terlalu tinggi, naik berbahaya. Kata Van Han lembut. Tapi aku juga mau naik. Gumam Liu Yemng. Han Tanenggece tertawa. Aku lebih berpengalaman darimu, sering ikut ayahku ke hutan memetik buah liar. Biarkan kakakku naik, dia pandai memanjat. Kata Han Nhngc. Melihat yang lain masih ingin mencegahnya, Han Tanenggece cepat berkata, jangan khawatir, aku ikat tali di pinggang, tidak apa-apa. Baik, hati-hati, kami menunggu di bawah. Peringat Van Han. Baik. Han Tanenggece tersenyum, mengikat tali di pinggang dan memanjat pohon zaitun lain. Kalau begitu aku juga akan ikat tali dan naik. Teriak Liu Yemng. Liu Yetu hanya menggeleng. Tidak. HMPH. Liu Yemng mendengus, berdiri di bawah Han Tanenggece untuk membantunya. Baik, petik dan lempar ke bawah. Jawab Van Han, bersama Ngotin Nguyen membuka karung seperti jaring. Dum dum dum. Espong melempar zaitun tepat ke karung. Di sisi lain, Liu Yemng mengosongkan keranjang bambu, siap menerima. Kakak, hati-hati. Teriak Han Nhngc, mengerti. Han Tanenggece mengikat tali di cabang dan memetik hati-hati. Krek. Liu Yetu mengambil satu dari karung, menggosok di bajunya lalu memasukkan ke mulut. Kakakku, aku juga mau. Van Han menatap. Liu Yetu tersenyum, membersihkan satu lalu memasukkan ke mulutnya. Ini. Ngotin Nguyen membuka mulut lebar. Liu Yetu juga memberinya satu. Krek. Van Han mengunyah sambil menyesuaikan karung. Waktu berlalu, lebih dari setengah jam, karung penuh zaitun sebesar ibu jari. Espong berdiri di cabang, menatap ke atas, tapi cabang lebih tinggi terlalu tipis. Espong, turun, kau tidak bisa raih yang di atas. Teriak Van Han. Aku tahu. Espong menyerah, masih ada pohon lain, tidak perlu ambil risiko. Dia hati-hati turun, menepuk tangan, tersenyum, berapa banyak kita petik? NK Box. Sekitar lebih dari 10 kati. Perkirakan Van Han, karung berat. Dia menoleh ke Han Tanenggece yang memanjat pohon lain dan bertanya lembut, ditambah yang dia petik, lebih dari 20 kati, kita petik lagi? Ya, langit masih pagi, petik lagi, nanti tidak perlu kembali. Senyum Espong. Baik. Van Han mengangguk lembut. Sementara itu, Han Tanenggece memanjat pohon zaitun lain, mengikat tali dan terus memetik. Bab 770, Permainan Mendebarkan. Berdetak. Dari api unggun terdengar kayu pecah, percikan beterbangan. Van Han dan So Pong duduk dengan yang lain mengelilingi api, dengan panci besi di atasnya memasak makan malam. Untung Van Han membawa daging, kalau tidak malam ini kita hanya makan sayur. Liu Ye mau memuji,
Kagum pada kewaspadaan gadis itu. Hanya cukup untuk 1 kali makan. Van Han berkata lembut. Baik. Van Han menjawab. Krak. Liu Yemong mengunyah zaitun, mulut sibuk. Sop Hong mengingatkan, meskipun zaitun baik, tidak bisa makan terlalu banyak. Yang terakhir. Liu Yemong berkata polos. Liu Yetu mengerutkan kening, itu ketiga kalinya mendengar kata itu hari ini. Dia mencubit pipi adiknya, memarahi, kalau sakit perut, aku tidak ikut ke jamban. Biar Sop Hong menemaniku. Liu Yemong menjawab santai. Tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Liu Yetu bergumam. Nanti pulang aku buat jahe asin zaitun, pasti enak. Han Tan Ngok berkata lembut. Jahe asin zaitun? Apa itu? Van Han bertanya penasaran. Han Tan Ngok menjelaskan, hidangan dari jahe selatan, garam dan zaitun. Liu Yemong mengunyah, berkata, terdengar seperti masakan gelap. Sangat enak. Han Hungok berkata, menelan ludah. Tapi kita tidak punya jahe selatan, bisa pakai jahe hutan? Van Han bertanya. Mungkin, aku belum coba. Han Tan Ngok ragu, selalu pakai jahe selatan. Van Han mengangguk, besok kita coba. Aku tidak bisa masak zaitun. Van Han menjulurkan lidah malu. Ada yang tahu? Liu Yetu bertanya. Tidak, tapi di botol ada kubis, kita tidak punya. Han Hungok berbisik. Kalau begitu tidak bisa. Van Han menghela napas. Dimakan mentah juga enak. Liu Yemong mengangkat bahu, makan zaitun lagi. Liu Yetu menatap tak berdaya. Klak-klak. Dalam panci rebusan mendidih, uap naik. Van Han menambahkan sayuran liar, mengaduk lalu meletakkan panci di batu. Dia mencicipi, sudah matang. Tidak banyak. Sop Hong berkata. Hanya setengah mangkuk tiap orang. Ngotin Nguyat mengelus perutnya. Kalau saja ada babi hutan. Liu Yemong berhayal, menatap hutan gelap. Ngotin Nguyat tertawa, bermimpi memang indah. Makan daging dulu, nanti sup sayuran liar. Van Han membagi. Hanya 2-3 suap habis. Liu Yemong melihat mangkuk setengah kosong. Anggap saja diet. Ngotin Nguyat makan. Liu Yemong mencubit pinggangnya. Aku tidak gemuk. Meski sedikit, semua tetap menikmati. Setelah rebusan, gadis itu masak sup sayuran liar, tidak kenyang tapi tidak lapar. Harus berjaga. Liu Yemong bersandar. Sop Hong mengunyah zaitun, tersenyum, kalau tidak ada, aku yang jaga. Malam ini berjaga? Han Tan Ngok bertanya. Tentu, 2 orang sekelompok, bergiliran, baik? Liu Yemong mengusulkan. Dia menatap Sop Hong lalu kakaknya, berkata, aku ingin dengan kakak. Wajahmu tidak ada ketulusan. Liu Yetu memarahi. Oh kakak. Liu Yemong memeluk. Lepas, panas sekali. Liu Yetu tertawa. Liu Yemong tertawa. Tidak mau, ingin dekat. Liu Yemong, apa yang kau lakukan? Mau mati? Liu Yetu mencubit pipi, mencoba lepas. Hahaha. Ngotin Nguyat dan yang lain tertawa. Kalau begitu dengan Enam Din, sudah terbiasa. Ngotin Nguyat bersandar. Baik. Sop Hong mengangkat bahu, tidak peduli, dia selalu merasakan bahaya duluan. Tin Nguyat dan Enam Din berjaga 2 jam. Saat cahaya bulan sampai cabang itu, bangunkan aku jaga 2 jam berikutnya. Liu Yemong mengatur bersemangat. Dia membagi berdasarkan bahaya malam. Akhirnya, Sop Hong dan Van Han berjaga fajar. Saudarin Han sebelum matahari terbit, paling aman. Bagaimana? Liu Yemong bertanya. Tidak masalah. Ngotin Nguyat melambaikan tangan. Ya? Han Hungok mengangguk. Begitu saja, hati-hati. Sop Hong mengelus rambut gadis itu, berpikir dia bisa jaga sendiri. Baik. Semua menjawab.
Masih awal, mau main yang mendebarkan? Liu Ye bertanya misterius. Main apa? Han Hungok bertanya penasaran. Pensil roh, main tidak? Liu Ye bertanya. Main kepala hantumu. Liu Ye Tu memukul adiknya. Bab 771, menangkap seorang penggemar setia. Peripena? Apa itu? Mata Han Hungok penuh keraguan, semakin dalam. Itu hanya permainan yang tidak bisa dipercaya. Terkait hantu, jika kalian tidak ingin kehilangan tidur di tengah malam, kalian bisa coba. Sop Hong menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Kalau begitu lupakan saja, aku tidak akan main peripena. Han Hungok cepat menggeleng, dia paling takut hal-hal hantu. Itu hanya tahayul, aku sudah nonton film, akhirnya semuanya palsu. Ngotin Nguyet menciutkan leher dan berbicara. Kak Tin Nguyet, kalau kau bilang itu tanpa menciutkan leher, mungkin akan lebih meyakinkan. Liu Ye mau menggoda. Aku hanya kedinginan. Pipi Ngotin Nguyet memerah saat dia menjelaskan. Aku bahkan mau buka baju, Kak Tin Nguyet, bagaimana kau masih kedinginan? Han Hungok polos menambahkan. Ngotin Nguyet terdiam, tak bisa menjawab. Lupakan peripena, malam-malam begini menakutkan. Sop Hong melambaikan tangan, dia sudah nonton film, tidak percaya roh, hanya takut gadis-gadis ketakutan. Mata indah Van Han berkilau, dia tiba-tiba berkata. Bagaimana kalau Kak Tin Nguyet nyanyi? Benar, ada diva di sini, hampir lupa. Mata Liu Ye bersinar, dia bicara bersemangat. Tin Nguyet, nyanyi satu lagu. Kedua saudarin Han juga menatap Ngotin Nguyet penuh harap, mata penuh semangat. Baik, mau dengar lagu apa? Ngotin Nguyet setuju dengan gembira. Spons, nyanyikan itu. Van Han cepat mengangkat tangan. Baik. Ngotin Nguyet mengangguk, berdeham, lalu suara merdu keluar. Di bawah matahari, gelembung berkilau. Han Hungok membuka mulut kecil, wajah memerah, menarik tangan kakaknya. Indah sekali. Wajah Han Tangok serius. Suara Ngotin Nguyet memikat, meski tanpa musik tetap memesona pendengar. Mengatakan kau mencintaiku, jika kau menipuku, aku lebih suka kau diam. Ngotin Nguyet mengatupkan bibir, wajah penuh kenikmatan. Tepuk tepuk tepuk. Sangat bagus. Han Hungok berseru gembira, tangannya merah karena tepuk tangan. Selama kalian suka. Ngotin Nguyet berkata malu, dia jarang bernyanyi, tanpa musik terasa aneh. Suka, sangat suka. Kedua saudarin Han mengangguk bersama. Mau dengar apa lagi? Ngotin Nguyet melambaikan tangan berani. Biar aku pikir. Van Han mengatupkan bibir, mencari lagu yang akrab. Bisa nyanyi? Semoga keindahan dunia berpadu denganmu? Han Hungok bertanya ragu. Ah, kau juga pernah dengar lagu itu? Ngotin Nguyet terkejut. Ya, aku dengar kebetulan, aku mau dengar Kak Tin Nguyet nyanyi. Han Hungok memerah, wajah penuh fokus. Tidak masalah, aku tahu nyanyinya. Ngotin Nguyet tersenyum lembut. Dia berdeham, mengingat lirik, lalu bernyanyi lagi dengan lembut. Berkali-kali menggunakan waktu, bintang tengah malam, seperti teman pengembara. Semua orang mendengarkan diam, perlahan terhanyut dalam melodi, lagu itu penuh emosi. Beberapa menit kemudian, nyanyian berhenti. Aku lebih suka yang ini. Liu Ye Tu bertepuk tangan dan memuji. Dia berhenti, wajah penuh kagum. Sungguh iri pada orang yang bisa bernyanyi. Ngotin Nguyet tersenyum. Itu hadiah langit. Masih persiapan, baru mulai akhir tahun. Ngotin Nguyet berkata lembut. Saat itu, ketika kalian selesai lomba, kalian harus datang dengar aku nyanyi. Ya, pasti. Mei mengangguk, wajah kecilnya serius. Aku juga akan pergi, meski tidak dipanggil. Han Hungok mengangkat tangan bersemangat. Sepertinya hari ini kita menangkap penggemar setia. Ngotin Nguyet mengusap kepala Han Hungok. Han Tangok berkata malu. Aku juga. Itu bagus, saat itu kalian datang, aku simpan kursi baris depan untuk kalian.
Ngotin Nguyat menepuk dadanya percaya diri. Baik. Semua gadis menjawab bersama, lalu tertawa. Bertemu kalian, sungguh indah. Matan Han En Hangok berkaca-kaca, berkata haru, dia tidak pernah menyangka suatu hari bisa berbincang akrab dengan idolanya. Ayo, biar aku peluk kau. Ngotin Nguyat membuka tangan. Terima kasih Kak Tin Nguyat. Han En Hangok terkejut, lalu langsung berlari ke pelukannya. Ngotin Nguyat menepuk punggungnya lembut, menyemangati. Teruslah berusaha, menang lomba dan semuanya akan baik. Aku juga mau peluk. Liu Yemong mengatupkan bibir, ikut memeluk. Han Tan Ngok juga ikut, lalu Fan Han juga memeluk. Sop Hong tersenyum, berdiri, membuka tangan merangkul semua. T6 Din ragu, lalu meletakkan tangan di bahu Sop Hong, setengah bersandar setengah memeluk. Tepat di ruangan, penonton membanjiri komentar. Wow, begitu mengharukan. Aku juga mau peluk, iri pada Sop Hong memeluk Dewi. Ayo, aku peluk kau, pelukan jujur tanpa jarak. Di atas, aku curiga kau sedang menyetir, tapi aku tidak punya bukti. Oh, aku sesak. Suara lemah Han En Hangok terdengar dari kerumunan. Ngotin Nguyat berjuang, suaranya tercekik. Aku juga tidak bisa bernapas, lepaskan aku. Begitu mereka bicara, suasana lembut lenyap. T6 Din pura-pura tak ada yang terjadi, melepaskan tangan dan duduk kembali. Uhuk-uhuk, kalian baik-baik saja? Sop Hong melepaskan, menarik gadis di sampingnya. Kedua saudari Liu malu melepaskan, kembali duduk di samping api. Hah, lelah sekali. Ngotin Nguyat terengah, tersenyum pahit. Tidak apa-apa, hanya berkeringat. Bab 772, dua orang makan diam-diam. Tidak apa-apa, biarkan aku bernapas. Ngotin Nguyat berkata santai. Espong menepuk tangan pelan, berbicara lembut. Kalau lelah, tidur dulu, sudah malam. Liu Yemng menguap, bergumam. Mendengar kata-katamu, aku jadi mengantuk. Dia berdiri, merapikan rumput kering lalu berbaring, tangan di bawah kepala, mata indah menatap malam. Tidurlah dengan tenang. Ngotin Nguyat menjawab lembut. Hom. Liu Yetu berbaring di samping adiknya. Fan Han menguap, menutup mulut, lalu menoleh ke Espong. Dia mencubit hidungnya penuh kasih, berkata lembut. Tidur. Fan Han mengangguk, wajah memerah, suara lirih seperti nyamuk. Ya, kau temani aku? Tentu. Senyum muncul di mata Espong, dia berbaring di dekat pohon, mengulurkan tangan, berbisik. Berbaringlah. Ya. Fan Han tersipu, menggulung diri di lengannya, tubuh menempel erat. Di samping api, para saudari Liu dan Han sudah tidur. Kau lelah? Ngotin Nguyat menambahkan kayu bakar lalu bertanya. Kalau mengantuk, pejamkan mata sebentar. Aku tidak mengantuk. Dia terdiam, mengerti maksudnya. Dengan ranting dia menggambar di tanah, melemparkannya ke api, lalu bertanya. Apakah bosan? Sedikit. T6NH mengangguk. Aku tidak tahu harus apa. Ngotin Nguyat meregang, duduk lagi, memandang 6 orang tidur, wajah canggung. Segera matanya terpejam. Dia menguap, melawan kantuk. T6NH menoleh, berkata pelan. Tidurlah dulu, aku berjaga. Tidak, kau akan lebih bosan. Dia menolak tegas. Bangkit, mengambil ranting zaitun, menggosok di pakaian lalu menggigitnya. Krak. Rasa pahit memenuhi mulut, mengusir kantuk. Dia menghela napas. Akhirnya segar. Beri aku beberapa. T6NH mengulurkan tangan. Ini. Dia membagi setengah. Krak. T6NH mengunyah perlahan, menikmati. Krak. Ngotin Nguyat merasakan dingin di punggung, cepat menoleh, ragu dengan pendengaran. Apa itu? Dia bertanya. Tidak,
Mungkin aku salah dengar. Dia tersenyum kaku. Diam-diam dia menyalakan api lain setengah meter di belakang mereka. Membersihkan tangan, dia berbisik. Sekarang aman. Ya? Ngotin Ngui tersenyum, mengembalikan ranting. Mereka saling tersenyum. Waktu berlalu, bulan bergerak. Kruk. Perut berbunyi, dia memegangi perut, berkata sedih. Kakak Enamenha, aku lapar. Aku juga. Dia menghela napas. Ngotin Nguit membuka keranjang. Sepertinya tidak ada makanan. Makan zaitun lagi. Katanya. Hanya bikin tambah lapar. Dia tersenyum pahit. Kalau begitu tahan saja. Dia terus mengunyah. Ya, tahan. Dia mengusap perut, menunggu. Kruk. Perutnya kembali berbunyi, membuatnya malu. Dengan lapar begini, aku tidak bisa tidur. Dia berbisik. T6NH berpikir lalu bertanya. Masak sayuran liar? Boom. Air mendidih di panci. Dia kaget, menoleh pada yang tidur, lalu lega. T6NH membersihkan sayuran, merobek daun, membilas, lalu memasukkan. Tanpa daging, terimalah. Dia bergumam, menambahkan garam dan minyak, mengaduk. Kruk. Perutnya berbunyi lagi, sumpit mengetuk. Tunggu sebentar, harus mendidih lebih lama. Dia berkata tenang, meski juga lapar. Ya. Dia menelan ludah, tak lagi dingin, tampak rakus. Hehe, kalau mereka tahu kita makan diam-diam, mereka ikut. Dia bercanda. Segera panci diturunkan. Dia memberi sumpit, mengambil sayuran, meniup lalu makan. Mengunyah 2 kali, alis berkerut, tapi dia menelan. Bibirnya terkatup. Kau juga coba. Baik. Dia mengambil sayuran, meniup lalu makan. Ngongo. Mengunyah, wajah mengerut tak percaya. Telan saja, kalau tidak tetap lapar. Katanya tenang. Bab 773, mengklaim paket waktu. Tidak makan? T6 Din mengambil lagi sayuran liar, ragu sebentar lalu memasukkannya ke mulut. Ngotin Nguyat meringis, berkata pahit, mengapa begitu sulit dimakan? T6 Din mengunyah sambil menenangkan lembut, tidak banyak bumbu, jadi rasanya agak aneh. Terlalu gagal. Ngotin Nguyat tersenyum pahit dan menggeleng. Dia sering memasak tapi masih bisa membuat makanan seburuk ini. Si, licin. T6 Din diam, sumpit menjangkau ke panci besi, lebih dari setengah sayuran masuk ke perutnya. Lebih dari 10 menit kemudian, sayuran habis, hanya tersisa sedikit sup hijau. Hik. Ngotin Nguyat menutup mulut bersendawa, mulut penuh rasa pahit, membuat orang tidak nyaman. Krak. Dia cepat memasukkan zaitun ke mulut, mengunyah beberapa kali merasa lebih baik. Keduanya kembali diam, kenyang di malam hari jarang terjadi, rasa canggung datang lagi. Ngotin Nguyat tidak tahan menguap, harus terus mengunyah zaitun. Waktu berlalu perlahan, saat dia menunggu bintang dan bulan akhirnya naik ke cabang. Akhirnya, aku akan membangunkan Yimong dan yang lain. Ngotin Nguyat berdiri, meregang, lalu di bawah tatapan T6 Din, dia mendorong lembut saudari Liu yang masih tidur. Jangan sentuh aku. Liu Yimong bergumam dalam tidur. Bangun, matahari sudah menyinari pantatmu. Ngotin Nguyat manyun, mencubit pantat Liu Yimong. Lalu dia cepat menutup mulutnya, menahan teriakan. Liu Yitu juga berjuang duduk, jam segini sulit bangun. Sudah waktunya? Liu Yimong bertanya mengantuk. Ya, sekarang giliranmu. Ngotin Nguyat mengangguk, kantuk datang. Baiklah, kalian tidur. Liu Yimong bangkit, tubuh goyah, setelah beberapa saat benar-benar sadar. Oke. Ngotin Nguyat menjawab, berbaring dekat Sop Hong, merasa lebih aman. T6 Din menambah kayu, lalu berbaring di sampingnya. 6 Din, selamat malam.
Ngotin Nguyet menguap lagi, suaranya lembut mengantuk. NK Box. Kurang dari 3 menit kemudian, keduanya bernapas tenang, sudah tidur. Perlu kupijat sedikit agar segar? Liu Yitu berbisik. Dia berdiri dan berjalan mengelilingi api, mencoba tetap terjaga. Jangan berputar, melihatmu membuatku lebih mengantuk. Liu Yimong mengeluh. Liu Yitu tak berdaya duduk, manyun, tidak melakukan apa-apa, aku juga mengantuk. Kalau begitu berdirilah kuda-kuda, saran Liu Yitu. Beri aku beberapa. Liu Yitu mengulurkan tangan lembut. Liu Yimong murah hati membagi setengah, ambil. Kerak. Keduanya mengunyah zaitun menjaga api, kadang menambah kayu. Gluk. Perut Liu Yitu berbunyi, dia malu menutupinya. Diare atau lapar? Tanya Liu Yimong penasaran. Liu Yitu menghela pelan. Lapar, kau tidak? Aku juga lapar, jadi makan zaitun. Liu Yimong manyun, meludah biji. Lapar juga tidak ada cara. Liu Yitu mengerucutkan bibir, menghela napas. Liu Yimong mendongak melihat bulan, kesal, hanya bisa menahan, tunggu besok pagi. Waktu berlalu, tiba-tiba mereka terbangun. Tidurlah. Sop Hong entah kapan bangun, melihat saudari Liu hampir tidur, tersenyum pahit, jika ada bahaya, kalian sudah jadi bekal. Ah, kapan kau bangun? Liu Yimong menguap, bertanya. Baru saja. Sop Hong berkata lembut. Ayo. Sop Hong berbisik. Tolong, kata Liu Yitu malu. Tenang saja. Sop Hong tersenyum, tak tampak canggung. Itu membuat Liu Yitu bingung, tapi segera tertidur nyenyak. Sop Hong meregangkan badan, menoleh ke gadis tidur, memutuskan tidak membangunkannya. Berjaga tidak perlu 2 orang. Krek. Dia menambah kayu, lalu memerintah dalam hati. Tandai. Ding. Segera, layar simulasi muncul, angka 14 menyala. Suara sistem berbunyi. Ding, tandai 7 hari, dapat 1 paket utama. Ah, saatnya klaim hadiah lagi. Sop Hong terkejut, menghitung tidak salah. Hari ini hari 222 di alam liar, 7 bulan 12 hari. Juga hari 224 sistem tandai terus, semakin dekat paket 500 hari. Waktu cepat sekali, pikir Sop Hong, hadiah bagus apa kali ini? Dia melirik para gadis, lalu memerintah, buka paket utama. Ding. Paket pengalaman merawat hewan berbulu primer. Ding. Paket pengalaman dokter hewan primer. 3 suara berturut, Sop Hong diam. Apakah sistem ingin dia jadi dokter hewan? Kenapa semua tentang hewan? Dia menghela napas, menghibur diri. Lebih baik daripada tidak ada. Sebenarnya dia berharap paket memori, tapi nasib belum berpihak. Bab 774, membawamu berlibur. Ding. Paket pengalaman obat parasit internal ditransmisikan. Sesaat kemudian, kepalanya penuh dengan pengetahuan, rasa sakit yang familiar bertahan beberapa menit lalu hilang. Apakah aku salah? Mengapa rasa sakitnya terasa lebih ringan dari sebelumnya? Sop Hong mengusap pelipis, bergumam ragu. Ia berpikir sejenak dan menebak. Mungkin karena ingatanku meningkat? Ia menggeleng, menghapus pikiran kacau, lalu merapikan pengetahuan baru. Paket itu berisi banyak ilmu, terbagi 2 kategori. 1 untuk hewan, 1 untuk manusia, keduanya berpusat pada obat parasit. Teks menjelaskan cara membuat dan menggunakannya, dan Sop Hong menyadari perlu banyak ramuan. Ia melirik gadis yang tertidur, bergumam, harus cari waktu untuk meramu beberapa dosis. Ia menarik napas dalam dan memerintah, buka paket berikutnya. Ding. Paket pengalaman perawatan bulu hewan ditransmisikan. Rasa sakit muncul lagi, tapi kurang dari semenit, pengetahuan masuk ke otaknya, hanya 2 halaman. Sedikit sekali. Ia terkejut, lalu menenangkan diri dan merapikannya. Setelah hampir 10 menit, bibirnya berkedut diam. Pengetahuan itu hanya menjelaskan cara merawat bulu dan bulu burung, tidak ada lainnya. Hois. Ia terdiam, lalu tersenyum pahit. Apa aku akan jadi perawat hewan peliharaan? Ia menghela napas, fokus ke paket berikutnya. Ding.
Paket pengalaman dokter hewan ditransmisikan. TCH. Ia menghirup tajam, kepalanya seperti dipukul, sakit dan pusing. Segera banjir pengetahuan masuk, gambar dan video terus berulang. Benar-benar menyiksa. Ia memaksa tersenyum pahit, tetap menjaga wajah tenang di depan pengawasan. Lalu ia mempelajari ilmu baru, semua tentang hewan, dari penyakit, perawatan hingga ramuan. Ia belajar setengah jam, menguasai dasarnya, tapi belum ada kesempatan menerapkan, jadi tersimpan. Ia menguap, kewalahan oleh begitu banyak ilmu. Kelak. Ia melihat sekitar, selain pohon zaitun dan sayuran liar, tidak ada yang bisa dimakan. Andai ada babi hutan. Ia bergumam. Cerak. Telinganya bergerak, ia menoleh ke hutan di belakang, tapi bahaya tidak terasa. Setelah lama, suara itu hilang. Ia menoleh lagi ke gadis-gadis tidur, ragu, tapi tidak menyelidiki. Waktu berlalu, ia bersandar ke pohon, satu sisi gadis tidur, sisi lain bintang Ngotin Nguyet dan T6 Din. Aku mau daging, bukan sayuran liar. Ngotin Nguyet mengigau. Sepertinya dia belum kenyang. Ia tersenyum. Pohon zaitun satu buah lagi yang terakhir. Saat itu, Liu Yemong juga mengigau, jelas di malam sunyi. Ia menggeleng geli. Sudah kecanduan? Kelak. Perutnya berbunyi lagi, makin lapar. Cari makanan. Ia berdiri, mengambil kayu bakar, berjalan ke arah suara. Rustle? Ia menyingkirkan semak dan sulur, matanya bersinar, hanya daun gugur, tak ada hewan. Sepertinya tidak ada apa-apa. Ia ubah pandangan dari depan ke bawah lalu ke belakang, tetap kosong. NK Box. Ia menghela napas, membuka peta 3 dimensi, segera pusing lagi. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Suara gadis terdengar. Kau sudah bangun. Ia berbalik, melihat gadis itu duduk, menatap penasaran. Baru saja. Suara Van Han malas tapi penuh ragu. Uhuk-uhuk, hanya pergi sebentar. Ia menjelaskan. Wajahnya memerah, melirik, kali ini kau tidak membangunkanku, untung sebelum tidur aku menyarankan diri bangun. Itu juga bisa? Ia mengernyit, pertama kali dengar sugesti bisa membangunkan diri. Ia melirik ke belakang sekali lagi, lalu duduk di sampingnya, bertanya lembut, kau tidak mau tidur lagi? Kau bisa istirahat, biar aku berjaga. Tidak apa, aku ingin duduk tenang bersamamu. Van Han memiringkan kepala, berkata lembut. Ia tertegun, lalu tiba-tiba memeluk erat, menariknya ke dadanya, karena waktu mereka bersama terlalu sedikit. Wajahnya memerah, tapi hatinya manis, bersandar padanya terasa aman. Setelah kompetisi selesai, aku akan membawamu berlibur. Ia menyandarkan dagu di kepalanya, berkata lembut. Hanya kita berdua. Suaranya hangat. Ia tersenyum, mengangguk, baik. Sop Hong? Wajahnya makin merah, merasakan sesuatu aneh di belakang. Ia menjawab malu. Beberapa saat kemudian, rasa itu hilang, ia diam-diam menghela napas. Tak lama, wajahnya kembali memerah, berkata malu, Sop Hong, aku ingin pergi sebentar. Ayo, aku ikut denganmu. Ia berdiri dan berkata pelan. Bab 775, tertidur lalu mendapat bantal. Aku akan menunggumu di sini, aku tidak mau pergi jauh. Sop Hong membalikkan badan, mengangkat pergelangan tangan mengendalikan drone siaga. Baik. Van Han menjawab lembut, melangkah ke hutan gelap beberapa langkah lalu duduk di semak. Berdekah. Sop Hong merapatkan bibir, mata menatap lurus, telinga bergerak mendengar sekitar. Beberapa saat kemudian, suara air hilang, diganti suara gesekan dan pakaian. Sudah, mari kembali. Van Han memerah wajah, kepala menunduk. Ayo. Sop Hong menarik tangan gadis itu. Krukuk. Perut gadis berbunyi, sayur liar dan rebusan sudah dicerna, dengan selera orang lain cukup 8 bagian, dia hanya 4. Lapar? Sop Hong menyeringai.
Van Han mengangguk malu, sedikit. Di sini tidak ada hewan, kalau ada bisa masak cemilan. Sop Hong menyesal, berharap ada binatang muncul jadi bahan. Kau lapar? Van Han bertanya lembut. Sop Hong tersenyum, sedikit. Kalau begitu aku masak sup sayur liar. Van Han berbisik. Baik. Sop Hong mengangguk. Mereka kembali ke perkemahan, gadis itu mengeluarkan panci besi. Kenapa basah? Van Han bergumam, lalu menuang setengah panci air dengan tabung bambu, menyiapkan sayur. Berdekah. Sop Hong mengerutkan kening, menoleh, peta ruang muncul di benak, penglihatan berganti. Sop Hong? Van Han memanggil. Dia ragu, lalu mengambil kapak dan berlari, tapi berhenti setelah 2 langkah. Aku tidak bisa pergi. Van Han melihat saudari Liu tertidur, menghela napas menunggu. Tak lama Sop Hong kembali, membawa anak serigala merah mati. Serigala merah? Mata Van Han berbinar. Ya, mungkin terpisah dari kawanan, hanya temukan ini. Sop Hong tersenyum, berkat peta ruang menemukannya. Karena anak, tidak berbahaya. Sepertinya malam ini kita makan daging. Van Han tertawa, mengambil serigala merah kecil untuk disiapkan. Beruntung, ya? Sop Hong menyeringai, benar tertidur lalu bantal datang. Gadis itu cekatan menguliti dan membersihkan. Sop Hong duduk membantu, bekerja serasi, segera selesai. Bumbui lalu panggang utuh. Sop Hong menyarankan. Haha, nanti mereka bangun, potong sedikit untuk sup, sisanya panggang. Sop Hong tersenyum, kalau sisa, jadi sarapan. Han Rungok bangun duluan, hidung mengernyit bau darah, bangkit mengantuk. Dia ikuti bau, terkejut melihat mereka sibuk. Dia mendekat bertanya, Van Han, apa yang kalian lakukan? Membumbui serigala merah, sebentar lagi dipanggang. Van Han menjelaskan. Ya, Sop Hong baru saja menangkapnya. Van Han menambahkan, lapar? Tunggu makan lalu tidur lagi. Aku kerukuk baiklah. Han Rungok ingin menolak, tapi perutnya bicara. Dia menatap langit, pas giliran jaga. Van Han membumbui dengan jahe liar dan garam, 20 menit kemudian menusuk dan memanggang. Biar aku putar. Han Rungok menawarkan. Baik, sering balik, jangan gosong. Van Han mengingatkan, lalu menyiapkan sup. Tak lama, aroma menyebar, lemak menetes di api berdesis. Apa bau ini? Liu Yemeng bertanya mengantuk, duduk mengusap mata ke arah api. Bau makanan enak. Sop Hong menjawab. Ada makanan? Liu Yemeng terbangun, berlari terkejut, itu anak serigala merah? Kau tangkap? Ya. Sop Hong mengangkat bahu. Mata Liu Yemeng berbinar, tersenyum, bagus, aku lapar sekali. Hehe, tunggu matang. Van Han tersenyum. Tidak masalah, aku lakukan. Liu Yemeng mengambil tongkat dari Han Rungok, memutarnya. Beberapa saat, dia mengendus, mengusap tangan, berkata, harum sekali, aku tak tahan. Liu Yemeng mengangguk, baik. Sop Hong tertawa, lalu waspada, bau darah bisa menarik predator atau kawanan. Kerukuk. Perut Han Rungok berbunyi lagi, dia malu menunduk. Sepertinya kau juga lapar. Liu Yemeng menggoda, makan malam cepat habis dicerna. Ya, semua pasti lapar, aku dengar perut saudariku. Han Rungok berkata. Bab 776, Kakak Trao. Harum sekali, kalian makan tanpa aku ya? Ngotin Nguyat bertanya dengan wajah tegas namun lembut. Tidak apa, kami berniat membangunkanmu saat panggangan matang. Sop Hong tersenyum menjelaskan. Dari mana dagingnya? Apakah cakar baja itu? Han Tan Ngok heran bertanya. Ya, kalau bukan itu apa lagi? Sop Hong mengangkat bahu. Sop Hong, kau tidak takut menarik sekawanan serigala merah? Han Tan Ngok cemas. Tenang, berapapun datangnya Sop Hong yang menebasnya. Liu Ye mau melambaikan tangan berani.
Sop Hong menggeleng dengan senyum miris, berlebihan. Jika datang 100 serigala merah, ia pun tak yakin sanggup. Kalau begitu aku duduk menunggu dagingnya. Ngotin Nguyat menarik T6 Din duduk di samping, menggosok tangan menanti panggangan. Mod Chu TAM. Kau masih lapar? T6 Din merapat dan berbisik, bukankah sebelum tidur kau makan sayur liar? Hanya sedikit, semuanya rendah lemak, sudah tercerna. Ngotin Nguyat menjawab santai. Guru. Kletek, kletek. Panci besi mendidih, daging dan sayur liar bergolak bersama. Gadis itu menabur garam dan minyak nabati lagi, memasak sebentar, lalu memindahkan panci ke api lain. Minum dulu semangkuk sup sayur liar agar perut hangat. Van Han menuang sup ke mangkuk tanah liat. Terima kasih. Ngotin Nguyat cepat berdiri menerima, lebih dulu untuk Sop Hong lalu untuk dirinya. Hu. Liu Yemong memutar serigala merah dengan satu tangan, tangan lain memegang mangkuk, meniup uap lalu menyeruput. Enak sekali. Ngotin Nguyat memuji, dalam hati merasa ia meremehkan sup sayur liar. Masing-masing satu mangkuk saja, tidak banyak, nanti lanjut panggangan. Van Han tersenyum, menunduk, dan menyeruput sup panas meredakan lapar. Lewat lebih dari 10 menit, serigala merah diangkat dari api dan disangga pada rak ranting berbentuk Y. Aromanya membuat semua menelan ludah. Van Han mengelap pisau tentaranya dan mengiris daging keemasan renyah dari tubuhnya. Glek. Entah siapa menelan duluan, lalu bunyi telan menyusul berderet. Jangan buru-buru, semua kebagian. Ucap Sop Hong sambil menahan diri, perutnya sudah protes sejak tadi. Kres. Saat Sop Hong membagi daging, si gadis sudah menjepit sepotong ke mangkuknya, meniup pelan lalu memasukkannya, gigitannya berbunyi renyah. Kulitnya renyah sekali. Mata Van Han berkilat, panggangan kali ini sangat berhasil. Kres. Bagian kedua jatuh ke Han Hungok, ia menggigit lalu terkesiap kagum. Wah, bakar-bakaran tengah malam, besok aku naik 3 jin. Ngotin Nguyat mengolok diri, lalu melahap besar tanpa ragu. Bagus sekali, kalau ada madu akan lebih lezat. Sop Hong selesai membagi lalu mencicip, daging serigala empuk, kulitnya renyah di luar, bagian dalam lembut dan berminyak. Kalau ada sambal pasta cabai makin mantap. Ngotin Nguyat mengisap ujung sumpit. Dia tidak ada di sini, masa dia menelepon satelit hanya untuk memarahiku? Ngotin Nguyat santai saja, demi menjaga kulit ia ketat menghindari makanan pedas dan anyir, kalau tidak jerawat merepotkan. T6 Din berkata tenang, nanti saat pulang dia juga akan memarahimu. Kalau begitu bantu aku memarahinya balik. Ngotin Nguyat setengah bercanda. Mau ganti asisten lagi? Malam ini T6 Din bicara lebih banyak. Itu tidak, jarang ada yang setelaten kakak Trau. Ngotin Nguyat melambaikan tangan sambil tertawa. T6 Din mengangguk, ia juga merasa kakak Trau hebat. Selain bakat dan latar belakang, kerja kakak Trau menyumbang besar pada keberhasilan hari ini. Siapa kakak Trau itu? Van Han penasaran, dari obrolan sepertinya orang hebat. Asisten hidupku merangkap agen dan sopir. Jelas Ngotin Nguyat. Oh begitu, pengalamannya pasti panjang. Ucap Van Han sembari menyuap daging lagi. Hahaha, kalau dengar itu dia bisa menangis. Ngotin Nguyat menutup mulut dan terkikik. Van Han heran, kenapa? Dia baru 25, tidak jauh lebih tua dari kita. Ucap lembut T6 Din. Kakak Trau, aku tak bermaksud menyinggung. Van Han cepat minta maaf pada kamera. Cuma bercanda, dia tidak ambil pusing, kalau mudah. Marah begitu mana mungkin sampai posisinya sekarang. Ngotin Nguyat melambaikan tangan sambil tertawa. Van Han agak sungkan dan makin penasaran pada yang disebut kakak Trau. Hik. Liu Yemong bersendawa tanpa menjaga citra, sudut bibirnya berminyak. TSK. Han Hungok juga mengisap jari, perutnya agak menonjol, jelas sangat kenyang. Kenyang banget, aku makan kebanyakan. Ngotin Nguyat bertumpu tangan di tanah dan bersandar, wajahnya puas. Berbaring sehabis makan membuat pencernaan lambat, bila terus terjadi bisa menimbulkan sakit lambung. Saat perut belum memproses makanan,
langsung berbaring menyebabkan kembung dan menurunkan efisiensi cerna. Cara yang benar adalah berjalan pelan setelah makan, seperti berjalan santai sebentar, lalu tidur sekitar setengah jam kemudian. Ini membantu penyerapan dan mengurangi risiko lambung. Nanti kalian tidur, aku berjaga dengan Hungok. Ucap bening Han Tan Ngok. Waktu ini sudah lewat giliran jaga Sop Hong dan si gadis. Tahan sedikit lagi, fajar akan datang. Sop Hong menoleh ke timur, masih gelap pekat, tetapi sebentar lagi akan merekah. Lebih baik tidur sejenak, kalau tidak besok kurang bertenaga. Ucap jernih Van Han, ia pun menyimpan sepertiga daging serigala yang tersisa. Bab 777, Alsopila Podopila Hop. Liu Yemong mengelus perut kenyang, puas dan mengantuk. Tidur lagi sebentar. Dia bergumam, lalu duduk kembali. Aku juga tidur, kalau tidak kulitku jadi jelek. Ngotin Nguyet menepuk wajah, enggan kembali ke kota. Sop Hong membelai rambut gadis itu, berkata lembut, tidurlah lagi, lingkaran hitam sudah muncul. Ya? Van Han menahan menguap dan berbaring. Sop Hong, kau juga tidur. Kata Han Hungok lembut. Baik, panggil aku jika ada apa-apa, hati-hati. Sop Hong mengingatkan. Saudarin Han mengangguk, ya? Sop Hong tersenyum tipis, menguap, lalu berbaring di samping gadis itu, memeluk pinggangnya, mata terpejam. Hungok, kau lelah? Tanya Han Tan Ngok. Tidak, semangatku baik. Han Hungok tersenyum manis, lesung pipi tampak, dan bertanya, kakak lelah? Aku tidak mengantuk. Han Tan Ngok menggeleng. Sepertinya fajar dekat. Han Hungok mengangguk, menoleh ke timur, cahaya samar menembus malam. Mungkin 1 jam lagi. Han Tan Ngok mengerucutkan bibir, berdiri, mematahkan cabang zaitun dan memberi setengah pada adiknya. Krek. Han Hungok mengunyah, mengawasi hutan, masih khawatir binatang buas. Waktu berlalu lambat, timur semakin terang. Setengah jam kemudian, malam berakhir, tapi pepohonan menutupi matahari. Haruskah kita bangunkan mereka? Bisik Han Hungok. Biarkan mereka tidur, masih pagi. Han Tan Ngok meletakkan jari di bibir. Han Hungok mengangguk, kini mengantuk. Kau mau tidur sebentar? Tanya Han Tan Ngok. Pertama rebus air, saat bangun mereka bisa minum hangat. Han Tan Ngok meletakkan panci di api, menuang sepertiga air. Kletek. Menit kemudian, air mendidih. Han Hungok mengangkatnya, mendinginkan. Saat sudah dingin, gadis-gadis terbangun. Aha! Van Han menguap, hati-hati bangun dari pelukan Sop Hong. NG. Sop Hong mengernyit, lalu membuka mata. Selamat pagi. Van Han tersenyum cerah. Liu Yemong bangun, menguap, melambaikan tangan. Lalu Liu Yetu dan Ngotin Nguyet juga bangun, cuci muka, duduk di dekat api. Sepertinya tidak ada yang tidur nyenyak. Van Han melihat, semua dengan lingkaran hitam. Makan sesuatu lalu tidur lagi, hari ini tidak latihan. Kata Sopong lembut. Bagus. Seru Liu Yemong. Tampak senang? Sopong mengernyit. Liu Yemong manyun, tidak ada, hanya menyesal. Ampuni aku. Dia memohon sedih. Hahaha. Gadis-gadis tertawa. Memang pagi itu tidak ada latihan. Mereka makan sisa daging panggang, berkemas, siap kembali ke perkemahan di sungai kecil. Berat. Liu Yemong memanggul karung zaitun. Mau aku bantu? Tanya Liu Yetu. Liu Yemong melambaikan tangan, tidak, aku lebih kuat. Liu Yetu melirik, aku hanya takut kau makan di jalan. Tidak, karung besar begini tak habis. Liu Yemong melotot. Ayo, kembali. Sop Hong memanggul keranjang bambu, menggandeng tangan gadis, berjalan duluan. Ya? Mereka menjawab serempak. Lebih setengah jam kemudian, mereka kembali ke bukit, batu masih ada. Baik. Van Han mengambil keranjang, lebih ringan.
Sop Hong jongkok, memanggul 2 karung batu. Yang ini biar kami. Ngotin Nguyet menggosok tangan, mengangkat 1. Ai, tidak bisa dibandingkan dengan Sop Hong. 4 gadis mengangkat 1, dia 2. Ayo. Sop Hong mengangkat dagu, maju. Aku memimpin. Han Hungok berlari ke depan membawa busur, membersihkan sulur. Hati-hati jangan tergelincir. Sop Hong mengingatkan. Kami tahu. Mereka menjawab. Sop Hong, ada sayur liar, kita ambil? Han Hungok menunjuk. Makan sedikit tidak apa-apa. Katanya polos. Bukan karena racun, tapi bukan yang biasa kita makan. Jelas Sop Hong. Mirip Alsopila Podopila Hop. Kata Liu Yetu. Ya, itu Alsopila Podopila Hop. Angguk Sop Hong. Alsopila Podopila Hop, juga disebut jue, tulang naga phoenix, pohon perunggu, adalah pakis yang berkembang biak dengan spora. Tidak bisa dimakan karena beracun? Tanya Han Hungok. Tidak, karena itu tanaman lindung tingkat 1. Jawab Sop Hong. Bab 778, angkat dia ke atas kepala. Sop Hong benar, ini tanaman dilindungi tingkat 1 nasional. Liu Yetu mengangguk serius. Dari lebih 30.000 tanaman, hanya 8 yang berstatus tingkat 1, dan sikada adalah salah satunya. Selain sikada ada pohon rawa, cemara perak, pohon tung, kamelia emas, ginseng, cemara Cina, dan pohon langit yang termasuk jenis tingkat 1. Benar-benar menambah pengetahuan. Para gadis mengangguk. Jadi jangan sentuh lagi. Han Hungok berpikir. Mereka melanjutkan jalan, beristirahat 3 kali, dan setelah lebih dari 5 jam sebuah aliran kecil muncul. Akhirnya sampai, aku kelelahan. Liu Yemong terengah. Tahan sebentar lagi. Fan Han memberi semangat. Mereka mengikuti aliran turun beberapa ratus meter dan menemukan pagar berduri. Sampai, aku melihatnya. Liu Yemong berseru. Aku yang buka. Han Hungok lari maju sambil memegang busur. Kret, gerbang terbuka, ia masuk hati-hati dan tidak melihat keanehan. Aneh, kenapa tak ada orang? Ia berbisik. Sop Hong masuk ke perkemahan dan memeriksa halaman, tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu menyeberangi jembatan kayu dan menaruh karung di lantai. Capek sekali, lebih buruk dari latihan dasar. Liu Ye mau melepaskan beban dan duduk. Fan Han juga roboh, terengah, iya, karung ini sangat berat. Aku rebuskan air untuk kalian. Han Hungok naik ke lantai atas. NK Box. Sebuah teriakan datang dari atas. Ada apa? Sop Hong mengernyit lalu berlari. Ia membuka pintu dan tanya cemas, Hungok, apa yang terjadi? Aku baik, hanya... Han Hungok menunjuk rak, barang berantakan di lantai, tak bisa bicara. Apa yang terjadi? Han Tan Ngok masuk dan tertegun. Lantai berantakan, gerabah pecah, minyak tumpah, dan gumpalan bubuk putih yaitu lada bubuk. Apa ini? Mata Fan Han memerah, lebih dari setengah persediaan hilang dari rak. Dicuri. Wajah Sop Hong menghitam. Bukan hanya daging asin yang hilang, garam dan minyak juga lebih dari separuh lenyap. Bagaimana bisa? Han Tan Ngok gemetar. Liu Yemong kehilangan senyum dan marah, siapapun yang melakukan ini layak ditusuk 1000 kali. Mereka jelas pergi, bagaimana bisa kembali? Ia bertanya. Tidak tahu. Sop Hong menghela napas, untung masih ada 2 panci besi, kalau tidak makan akan repot. Jangan sampai aku tahu siapa pelakunya, aku angkat dia ke atas kepala. Liu Yemong mengertakkan gigi. Aduh, kelinci dan rusaku. Fan Han teringat lalu lari turun. Kelinci masih di sini, aku melihatnya waktu masuk. Sop Hong hendak memanggilnya tetapi ia sudah turun. Fan Han berhenti di kandang dan melihat kelinci hutan dan ayam hutan melompat, lega karena tidak ada yang hilang. 1, 2, 3, ia menghitung dan tidak kurang. Dengan curiga ia kembali naik. Harus cuci dengan air sabun agar bersih, kata Sop Hong pelan. Aku yang buat. Ngotan Nguyet membawa baskom.
Van Han menghindari minyak dan mendekat ke Sop Hong, sedih berkata, kelinci, ayam hutan dan rusa masih utuh. Bagus. Sop Hong mengelus kepalanya, jangan khawatir, aku akan urus sisanya. Iya. Van Han tenang. Sop Hong mencium dahinya lalu berkata, kalian cek kerugian, aku lihat di luar. Baik, hati-hati. Van Han memerah memperingatkan. Tahu. Ia jawab lalu turun. Kalau ku tahu siapa pencurinya, ku kaki-kakinya akan patah. Liu Yemong mengertakkan gigi. Liu Yetu berhenti dan menebak, pasti dua orang yang kita usir sebelum ini. Aku juga berpikir begitu, tapi siapa tepatnya? Van Han mengerutkan dahi. T6 Din bicara pelan. Dua itu, kalian pernah bertemu mereka? Kita pernah bertemu? Van Han terkejut mencoba mengingat. Liu Yetu bereaksi cepat. Bukankah mereka saudara Zhao? Benar, mereka. Ngotan Nguyat meletakkan baskom, dia dan T6 Din sudah tahu. Kalian lihat Xiao Lei dan Zhao Loi di gundukan kecil dekat situ, kan? Van Han teringat. Ya, mereka. Ngotan Nguyat melirik drone lalu berbisik, dulu juga mereka yang mencuri, dan diusir, itu mereka lagi. Liu Yetu menghela napas, maka kita harus cari tahu di mana mereka sekarang. Bab 779, satu tatapan yang mengusir. Bukankah Sop Hong keluar mencari? Liu Yemong mengepalkan tinju, mata menyala siap bertarung. Liu Yetu batu pelan dan mengingatkan, jaga citra, lebih anggunlah. Untuk apa? Daging dicuri, aku harus mematahkan kaki mereka. Liu Yemong menggigit bibir dan berteriak. Bertingkah begitu, tak ada yang mau menikahimu. Liu Yetu menghela napas. Mulut Liu Yemong berkedut, kata-kata itu terasa akrab. Dia bergumam, kalau begitu aku tak menikah. Bereskan dulu barang di lantai. Dia menghela napas, memakai kain dengan air sabun untuk mengelap. 2 guci keramik jatuh, 4 mangkuk tanah liat pecah, 1 botol minyak tumpah. Van Han menghitung kerugian, wajah semakin muram. Ngomong-ngomong, di mana Rorang? Van Han cemas, sejak kembali belum melihatnya. Liu Yetu menebak, mungkin pergi bermalas. Semoga. Van Han menoleh ke balok, Mau Chao masih tenang di sana. Merepotkan, minyak meresap ke celah, air sabun sulit membersihkan. Liu Yemong mengeluh. Hanya bisa gosok berkali-kali. Liu Yetu menghela napas, mencuci kain lalu terus mengelap lantai semen. Saat membersihkan, Liu Yemong berteriak, tak ada daging, hari ini makan apa? Tunggu Sop Hong pulang, mungkin dia bawa daging asin. Van Han tersenyum pahit, tapi itu masalah nyata. Kalau tak bisa membawanya? Liu Yemong bertanya. Van Han mengangkat tangan, maka makan kelinci. Liu Yemong tertegun, lalu menjilat bibir dan berbisik, itu juga enak. Liu Yetu benar-benar tak berdaya dengan adiknya si rakus. Di tempat lain, Sop Hong melewati semak berduri masuk hutan, jejak di tanah jarang, kebanyakan bekas lama saat berburu dengan Liu Yemong, pelacakan sulit. Suara berdesir. Dia berjongkok, menyingkap rumput, hanya melihat setengah jejak, milik lelaki. Dia terus maju, tanda makin sedikit hingga hilang. Di depan ada ladang batu, mustahil ada jejak. Aku tak percaya. Dia teliti, akhirnya hanya tersenyum pahit, tanpa jejak. Setelah lebih dari 1 jam, dia kembali ke halaman, menutup gerbang. Van Han mengintip dari jendela, bertanya, Sop Hong, kau kembali, ada temuan? Sulit dijelaskan. Dia menggeleng pahit dan naik. Tak menemukan? Van Han menggigit bibir, menoleh ke pintu. Krek. Pintu terbuka, Sop Hong masuk. Rumah kayu bersih, lantai terlap, tapi rak setengah kosong. Sop Hong, bagaimana? Liu Yemong cemas. Tak menemukan. Dia menggeleng. Tak menemukan. Wajah mereka penuh kecewa, ruangan hening. Krek-krek. Rorang. Semua semangat, turun. Krek-krek. Rorang, kemana kau? Turun.
Sophong berkerut dan memanggil. Krek-krek. Burung itu memiringkan kepala, mata ragu, lalu turun di depannya. Kemana kau, NK Box? Suaranya tenang. Krek-krek. Burung itu menatap, membuka sayap seolah protes. Mulut Sophong berkedut, dia paham, tak tahu malu, kemarin tak pulang, hari ini aku cari makan. Banyak keluhan menyusul. Sophong, kau mengerti? Van Han bertanya. Ngotin Nguyet juga, ya, kenapa rasanya kau bicara dengannya? Uhuk-uhuk, aku tak mengerti. Dia batuk menyangkal. Liu Ye mau marah, kalau begitu kenapa ngobrol asyik? Krek-krek. Burung itu memiringkan kepala, seolah bertanya, kenapa pura-pura? Masih berani, daging dicuri, berhari-hari tak makan, berburu sendiri. Sophong berkerut, berbicara lewat pikiran. Krek-krek. Burung itu terkejut. Daging dicuri semua? Tentu, kalau tidak untuk apa aku cari kau? Dia menatap. Krek-krek. Burung itu mengepak, berputar sekali lalu keluar perkemahan. Tenang, dia baik-baik. Sophong menepuk bahu gadis. Dia pergi bukan lari, tapi mencari pencuri, berharap bisa merebut kembali daging asin. Nhan Hungok lembut berkata, Sophong, sepertinya dia takut padamu, sekali tatap langsung terbang. Di matanya, dia menatap burung itu terus, akhirnya satu tatapan mengusirnya. Tentu takut, dulu dia menaklukkannya dengan satu jurus, apa kau tak takut? Liu Ye mau menggoda. Hebat. Han Hungok memuji. Lalu sekarang apa? Biarkan dua pencuri itu lolos? Liu Ye mengingat saudara Zhao, marah. Dua pencuri? Sophong berkerut. Dia merenung lalu mengangguk, mendengar analisismu, bisa saja mereka. Aku juga curiga mereka. Liu Ye mau mendengus. Bab 780, menang harapan kompetisi. Untuk saat ini tidak apa jika tidak menemukan mereka, jangan sampai bertemu lagi, kalau tidak. Mata Espong berkilat dingin. Apakah makan malam terlambat karena kelinci? Liu Yemng menggigit bibir, menatap gadis itu lalu ke arahnya. Espong tersenyum, ya, mereka menyerahkan diri, tunggu saja. Aku akan menangkapnya. Dia menggulung lengan baju dan turun. Hois! Liu Yetu teringat dulu adiknya bilang kelinci lucu tidak bisa dimakan, sekarang malah ingin makan. Han NHNGC menggigit bibir, ikut berlari. Espong, kita miskin lagi. Van Han menggenggam tangannya sedih. Tenang, besok kita berburu. Dia menghela napas, mengelus kepalanya. Hanya bisa begitu. Dia tersenyum pahit, kalau tidak, tidak ada kelinci. Kalau tidak ada, tangkap lagi. Dia tersenyum. Uhuk-uhuk, makanan anjing berantakan. Ngotin Nguit batuk. Aku bantu KKMNG urus kelinci. Van Han memerah, melepas tangannya dan turun. Dia tertawa, menoleh ke mereka. Kapan aku bilang membebaskan mereka? Dia mengernyit, lain kali. Baik, aku mengerti. Dia melambaikan tangan. Aku tahu. Dia menjawab lembut. Lalu berkata pada T6NH, tunda latihan, besok berburu. Berburu? Aku ikut. Matanya bersinar. Aku juga ikut. Kata T6NH. Aku bisa berburu. Kata Han Tanen GC. Kalau semua ikut, siapa jaga perkemahan? Dia menghela napas. YMNG masih ada. Katanya. Kau pikir dia mau tinggal? Dia balas. Dengan sifatnya, sulit. Dia mengakui lalu menambah, lalu Van Han, NHNGC, Yethu. Mereka tidak bisa bertahan, panah pun tak kena, kalau musuh datang, bagaimana? Dia membuka tangan. T6NH mengernyit lalu berkata, aku tinggal. Baik. Dia mengangguk. Jadi diputuskan. Dia bertepuk tangan. Dia mengangguk lalu menatap pagar duri. Di tempat lain, setengah hari jauhnya,
Saudara Triu tertawa. Kali ini nyata, banyak daging cukup sebulan. Triu Loi tertawa, menunjukkan karung penuh daging asin. Dan makan tiap hari. Triu Li tersenyum. Ya, mudah sekali, burung sialan itu tidak ada. Setelah pulih, mereka ke perkemahan Espong tapi kosong. Bahkan ada minyak dan garam. Kagum Triu Lai. Lain kali ambil semua. Dia tertawa serakah. Sayang kelinci dan ayam hutan. Dia menggeleng. Sebenarnya mereka ambil semua daging asin, selai, makanan laut kering, dan minyak. Demi aman, tidak rakus, cepat pergi. Aku masak makan malam. Dia mengeluarkan daging, garam, dan minyak. Kita pindah lebih jauh? Tanya Triu Lai. Dia berhenti, takut mereka kembali. Lebih baik waspada. Katanya. Masuk akal. Dia mengangguk. Kalau begitu pindah. Besok? Tanya. Apalagi, sudah gelap. Jawabnya. HMPH. Dia menggertakkan gigi, diam. Lama tak makan daging, menanti. Dia memotong besar. Di siaran langsung, komentar muncul. Tak tahu malu, mencuri daging santai sekali. Acara tidak larang mencuri, wajar. Sampah masyarakat, mengejutkan. Panggang kerang, enak dilihat. Kata Triu Lai. Panggang, makan malam ini. Tunjuk Triu Li. Haha, daging sampai kenyang. Tawa Triu Lai. Makan, potongan besar. Tawa Triu Li, melihat harapan menang.